Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Nambah Rizky, NIM 10323047, kelas HTMB. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 tema utama yang menjadi tugas UAS mata kuliah Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia. Materi yang pertama yaitu sejarah hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang kedua, hak asasi manusia dan keadilan gender. Yang ketiga yaitu negara, agama, dan hak asasi manusia. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Amin. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Sebelumnya, pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri yaitu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hak ini itu melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang misalnya agama, ras, etnis, mungkin kelamin, dan juga status sosial. HAM ini bersifat universal, tidak bisa dicabut dan negara wajib untuk memberikannya. Yang kedua, sejarahnya HAM di Indonesia. Sebelum adanya istilah HAM, secara modern, nilai-nilai perlindungan hak itu sudah hidup dalam masyarakat Indonesia. Contohnya dalam sistem hukum adat itu, contohnya masyarakat itu sudah memiliki atau mengenal konsep keadilan dan juga musyawarah serta perlindungan terhadap hak milik. Di masa kerajaan seperti Majapahit dan kerajaan-kerajaan Islam itu dikenal aturan mengenai keadilan raja terhadap rakyatnya dalam bentuk larangan melakukan kebijakan yang sewenang-wenang, terus kewajiban penguasa untuk melindungi warganya. Pada masa penjajahan Belanda, saat Belanda dan Jepang itu menjajah negara Indonesia, hak-hak dasar rakyat itu dirampas. Munculnya perlawanan rakyat itu berarti sebagai bentuk dari tuntutan atas hak mereka untuk bebas dari penindasan dan diperlakukan secara manusiawi. Perjuangan kemerdekaan Indonesia itu adalah perjuangan menuntut kembali hak-hak asasi sebagai manusia. Selanjutnya pada masa kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia itu menyusun Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan tersebut secara jelas disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan. Ini menunjukkan bahwa semangat hak asasi manusia telah menjadi dasar pembentukan bangsa Indonesia. Selanjutnya era Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, meskipun hak asasi manusia dihormati secara
prinsipnya, tetapi pelaksananya itu belum optimal karena kondisi politik yang belum stabil. Sedangkan pada masa Orde Baru, HAM itu cenderung diabaikan. Pemerintah itu lebih uh, dominan atau uh, menekan stabilitas politik dan keamanan. Itu sering melahirkan pelanggaran HAM berat seperti misalnya penculikan dan pembatasan kebebasan berpendapat atau kebebasan pers. Yang selanjutnya itu era reformasi 1998 itu menjadi titik balik dalam sejarah HAM di Indonesia. Tuntutan rakyat saat itu tidak hanya soal pergantian kepemimpinan, tapi juga soal demokrasi dan penegakan HAM. Tahun 1999 pemerintah mengesahkan UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini menjadi tonggak hukum penting karena HAM dijelaskan secara rinci, misalnya hak untuk hidup, hak atas pendidikan, kebebasan beragama dan berpendapat, dan juga hak-hak yang lainnya. Di saat yang sama dibentuk juga adanya Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas menyelidiki dan menyelesaikan pelanggaran HAM. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada masa reformasi itu menambahkan pasal, yaitu pasal 28A sampai 28C yang berarti jaminan terhadap berbagai hak asasi warga negara. Ini menjadikan konstitusi Indonesia lebih responsif terhadap isu hak asasi modern. Untuk tantangannya itu meski banyak kemajuan, Indonesia itu menghadapi tantangan berbagai tantangan yang dialami. Antaranya itu penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas itu belum dilakukan secara optimal. Selanjutnya yang materi kedua, yaitu hak asasi manusia dan keadilan gender. Yang pertama yaitu pengertian dari keadilan gender. Keadilan gender itu adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, memiliki kesempatan dan pengakuan yang setara dan adil dalam berbagai atau segala aspek kehidupan. Contohnya yaitu sama dalam pendidikan, pekerjaan, hukum, serta politik, dan juga kehidupan sosial. Keadilan gender ini bukan berarti menyamakan semuanya secara mutlak, tapi menyesuaikan perlakuan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing gender. HAM dan isu gender. Dalam kerangka HAM, ini diskriminasi terhadap perempuan itu termasuk dari pelanggaran HAM. HAM untuk hidup tanpa kekerasan.
Hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan hukum adalah bagian dari HAM yang harus dijamin bagi semua gender. Sayangnya, perempuan itu sering menjadi korban ketidakadilan akibat budaya patriarki yang mengakar. Indonesia itu telah meratifikasi CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu KDRT, yang merupakan langkah penting dalam melindungi perempuan di ranah domestik. Pada tahun 2022 Indonesia itu juga mengesahkan UU tindak pidana kekerasan seksual yang memperluas perlindungan korban khususnya dari perempuan dan anak. Dalam perspektif Islam itu juga menghargai perempuan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayatnya ayat 13, Allah menilai manusia berdasarkan ketakwaannya, bukan jenis kelaminnya. Maka memperjuangkan keadilan gender itu sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya untuk materi ketiga, negara, agama, dan hak asasi manusia. Hubungan dari negara dan hak asasi manusia itu negara adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi HAM setiap warga negaranya. Konstitusi menjadi dasar hukum dan menjadi dasar hukum utama dalam mencapai hak-hak tersebut. Dalam konteks Indonesia, UU 1945 dan berbagai undang-undang turunannya telah mengatur pelindungan HAM. Selanjutnya, hubungan antara agama dan HAM. Agama pada prinsipnya itu mengajarkan nilai-nilai universal yang mendukung hak asasi manusia, misalnya nilai-nilai keadilan, yang selanjutnya itu kasih sayang, larangan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, dan berperilaku baik kepada sesama manusia. Dalam Islam, prinsip maqasidus syariah yaitu tujuan-tujuan syariat itu bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, serta akal, keturunan, dan harta. Semuanya itu adalah fondasi dari hak asasi manusia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi bentuk kontribusi saya dalam memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.